mangke tibakno. Assalamualaikum. Ana siwalan tengahe suwek mlaku-mlaku nang tengah alas. Belusukan saiki nang Galek untuk menuju Jatim Cedas. Hebat, meletik dan bois. SMK yang satu ini adalah SMK Teknologi, tapi namanya sudah mendunia. Inovasinya mengejutkan semua pihak, sehingga Bapak Kepala Dinas yang didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK ingin sekali mengetahui dan jemumuk ada di sini. Ono apa sih? Langsung saja kita saksikan dan kita ikuti ujung-ujung beliau untuk menyaksikan tampilan-tampilan hebat SMK ini. Budal sih wong. Lali tetap ditutup supaya bebas. Ya, ini juga di salah satu sekolah teknologi yang unggulannya sangat membuat kita bangga dan mengagumkan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi Bapak Kabid PPSMK masih dengan Pak Kajab dan Bu Kepala Sekolahnya yang saat ini kita ada di kawasan Teva. Sebelum ke Pak Kadis, Bu Kepala Sekolah, ini sedikit saja kisahnya gimana Teva ini kok sampai bisa di tepi jalan dan omsetnya sudah sampai kemana? Makasih Pak Cakbe. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Cabang Dinas, dan juga Bapak Kabid SMK. Pada kesempatan kali ini kita berada di Teva SMK Negeri 1 Trenggalek yang namanya itu Outlet Harvest Moon atau outletnya Bina Mitra Usaha. Kan di Bina Mitra Usaha ini kita punya dua jenis usaha. Yang di depan ada Harvest Moon dan juga ada sepeda motor. Ini ceritanya kami SMK Negeri 1 Trenggalek itu pembelajarannya berbasis teaching factory, pembelajaran berbasis produk, pembelajaran berbasis jasa, yang sebelah jasa, yang ini produk ya. Nah di APHP Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, katanya kalau di sini pemasarannya cukup lumayan, baik yang ada dari dalam sendiri di dalam sekolah ataupun di luar. Jadi misalnya, sudah banyak tamu yang juga iya Cak Be, ya betul ngopi di sini ngopi, gitu. Kalau ya sambil servis nunggu di sini. Kemudian yang baru ini kami ada kelas wirausaha. Salah satunya ini adalah merupakan salah satu bentuk kelas wirausaha. Ada ini tambahan ini pemanisannya ini. Kalau yang aslinya ini yang sudah ber-PIRT Pak semuanya itu. Pak Kadis ini Bu Kepala Sekolah menjelaskan, kita kok penjelasannya enak ini. Kinten-kinten bagaimana Pak Kadis? Apakah Teva ini sudah memenuhi standar yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan? Alhamdulillah SMK Negeri 1 Trenggalek yang dipimpin oleh Bu Suharyati ini masuk kategori SMK gede Cak Bay. Kenapa saya katakan SMK gede? Ini karena jumlah siswanya itu 2000 lebih. Ya. Dan saya sudah keliling-keliling, ternyata SMK ini juga sudah memiliki produk yang rutin, yang tinggal meningkatkan kapasitasnya saja, kualitasnya juga sudah bisa kita lihat bersama. Dan alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah ini sudah mengajukan kepada kami SMK ini untuk segera distatuskan menjadi SMK BLUD. Oh begitu. Dan
saya yakin Nggih. tinggal menunggu saja akan menjadi SMK. Bu Kepala Sekolah, ini mumpung ada Bapak Kepala Dinas, mungkin kaitan dengan belut apa sih yang penjenengan inginkan? Monggo. Terima kasih Cak Beh. Untuk BLUD tentunya yang kami inginkan, kami sudah disposisi ya. Ya. Pada saat ini kami sudah masuk ke tahap Ibu Gubernur kalau tidak salah Bapak informasinya masuk di sana. Semoga nanti pengembangan kami untuk selanjutnya juga bukan hanya di BLUD, tetapi ada sarana tambahan lain untuk pengembangan BLUD itu pasti ada kaitannya, yaitu dengan adanya SMK COE. Oh, Gitu. COE. Nah, niki anu ki mundak meneh ki panyuwunipun gitu. Ya Sewu, ini sebelum kita lanjutkan ke segmen yang lain, Pak Kadis, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai SMK BLUD, tentu kan ada langkah-langkah yang wajib dan kudu semangat. Mungkin sedikit saja untuk Bu Kepala Sekolah, kedah bagaimana kalau sudah SMK-nya BLUD itu? Yang pertama, saya acungkan jempol 2, Pak. Semangatnya kepala sekolahnya ini luar biasa. Kalau sudah menjadi BLUD, apalagi peran kepala sekolah itu kan sekarang sudah seperti COE, gitu ya. Gitu ya. CEO, ya. Chief Executive Officer, ya, sudah seperti direktur utama. Maka langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah selalu mengevaluasi agar manajemen yang dilakukan itu betul-betul efisien dan efektif. Nah, itu yang penting. Yang kedua, harus berkembang. Untuk berkembang itu perlu inovasi, perlu kreativitas. Dan yang ketiga tentunya harus membangun jaringan. Semakin banyak jaringan, maka status BLUD itu akan berkembang dengan cepat. Nah, Bu Kepala Sekolah, jenengan kudu catet ini nggak semua sekolah mendapat nasihat kayak gini loh. Ini gak jenengan nggak dinasihati kayak gini. Oke, kita lanjutkan nanti ke segmen yang lain. Aja nanti tetap di Jatim Cerdas. Ya, manuk glatik mlebu alas. Ya, sik pancet otak-atik untuk menuju Jatim Cerdas. Pak Kadis tadi sudah tindak ke bengkel otomotif dan kali ini juga ada bengkel lagi, tapi ini tujuannya adalah pelayanan, Pak Kadis. Nah, apa yang sudah disuguhkan oleh sekolah ini tentang alatnya, tentang SDM-nya, apakah itu sebuah kebanggaan yang menunjukkan eksistensi SMK teknologi? Kinten-kinten apa demikian? Ya, kalau saya melihat di SMK Negeri 1 Trenggalek ini perpaduan hard skill dan soft skill sudah cukup bagus. Ya, hard skill ini dalam arti kompetensi, soft skill ini dalam arti perilaku di dalam memberikan pelayanan juga sudah saya lihat cukup bagus. Saya yakin SOP yang ditetapkan oleh Honda ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bu Kepala Sekolah, kinten-kinten unggulan sekolah penjenengan yang penjenengan pimpin ini itu sudah seperti apa yang diunggulkan? Kemudian yang kedua, kok bisa Honda ada di sini? Itu alkisah bagaimana? Ini Cak Be, untuk unggulan sebenarnya kita unggulkan, kita semua rata karena semua kelas kita adalah kelas industri. Unik semuanya bisa mampu berproduksi, baik itu jasa ataupun produk-produk yang lainnya itu tadi. Kenapa ini TBSM atau Honda itu ada di sini? Karena Honda selalu terdepan, Bapak. Honda yang selalu terdepan jargonnya. Terus kemudian kenapa kita membuat bengkel ada di sini? Terus kemudian tempat anetnya di sana, karena di sini tempatnya strategis, langsung dengan masyarakat. Dan memang idukannya sudah mensupport penuh ya. Betul, untuk aktivitas akademisnya SMK di sini. Pak Kadis, ini kita nopo Bapak setuju dengan statement yang mengatakan bahwa sebetulnya mengubah mindset
untuk teman-teman di SMK itu baik kepala sekolah dan semuanya itu lebih sulit timbangannya ngasih bantuan atau mengubah mindset itu lebih penting timbangannya bantuan gitu gimana? Itu dulu Pak, itu dulu. Kalau sekarang tidak Pak, sekarang tidak. Saya yakin sekarang kepala sekolah ini sudah hebat-hebat. Di saat mengusulkan bantuan peralatan misalnya, saya yakin sudah didasarkan atas visibilitas tadi, atas kajian-kajian bahwa peralatan itu memang betul-betul dibutuhkan dan betul-betul akan dimanfaatkan oleh sekolah tersebut. Tepuk tangan, sip iki. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Gongnya nanti ada satu unggulan Pak Kadis yang di tingkat nasional itu sudah bolak-balik menang. Ini akan ditunjukkan kepada Bapak. Nanti kita lanjutkan jagongannya di sana. Ojo nang dindi, tetap di Jatim Cerdas. Ya, kita dalam suasana yang sejuk, teduh, karena memang tempat ini disetting untuk tenang, nyaman, sehingga anak-anak bisa membaca, menambah pengetahuan dengan enjoy, dengan seneng. Dan ternyata ini ada kisah yang nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah. Ya opo menyiapkan tempat ini sehingga anak-anak bisa betah ada di dalam perpustakaan ini. Bu Kepala Sekolah, sebelum saya ke Pak Kadis, nyuwun sewu Pak Kadis, inovasi apa yang sudah penjenengan lakukan untuk di sekolah ini? Terima kasih Cak Be, mohon izin Bapak Kadis dan Bapak Kabid bahwa perpustakaan kami mempunyai banyak inovasi Cak Be. Ada 19 inovasi kalau di ini ya. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang menonjol aja waktu kita masuk Cak Be. Kita sudah terasa di sini adalah otomatisasinya. Jadi di sini otomatisasi semuanya menggunakan. Contoh saja di bidang saya masuk Pak Cak Be, masuk di sana. Kartu saya ini saya pakai di sini sudah saya terdeteksi masuk di situ. Daftar hadir saya tidak usah menggunakan tangan, sudah bisa terdeteksi. Kemudian kita mau cari buku Cak, mau cari buku, oke lah kalau nyari buku yang ada di situ, buku yang di rak-rak itu kita tidak usah nyari jalan-jalan, tetapi kita ada opak di sana, ambil komputer, kita buka apa yang kita perlukan. Nah, situ sudah ada di rak berapa, nomor berapa, tinggal seret. Sebentar, katalognya tidak perlu lagi katalog yang manual. Terus lagi, tadi yang gobuk itu, gobuk. Yang gobuk itu di situ isinya macam-macam. Ibaratnya itu mewakili apa yang ada di sekolah ini. Informasi-informasi terkait perpustakaan ini ada di dalam itu, bahkan informasi-informasi yang ada di sekolah ini bisa diambil di situ. Ya, kita bisa juga mengakses datang ke sini, bisa juga mengakses dari rumah. Nah, itu tentang istimewa-istimewanya. Ada 400 buku, 4.000 buku Cak yang sudah ada di situ, buku elektronik. 4.000 judul buku yang ada di elektronik. Tepuk tangan. Itu kalau golei judul sak mono akeh itu bisa cepat ya. Karena kita hanya ketik judulnya saja. Apa yang kita butuhkan, kita cari di situ. Buku-buku elektroniknya. Jadi masa pandemi ini sangat membantu kami di situ, Cak. Pak Kadis, ada SMK yang tadi Ibu Kepala Sekolahnya sudah menyampaikan banyak sekali inovasinya. Nah, yang ingin kita tanyakan bagaimana Dinas Pendidikan mendampingi, mengawal sekolah yang nantinya akan bisa menjadi pengampu atau contoh SMK yang lain. Kinten-kinten langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan? Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memang mengevaluasi semua SMK. Tentu keberadaan kepala sekolah itu sangat menentukan terhadap SMK-SMK yang memiliki inovasi, yang memiliki kreativitas. Tentu visi yang dibawa adalah perubahan. Dan SMK-SMK yang punya visi perubahan itulah menjadi prioritas bagi kami untuk memberikan support, baik sarana prasarana termasuk juga peralatan. Jadi bagus sekali
tumbuh oleh tutup, kepala sekolahnya kenceng, dinas pendidikannya memantau dengan baik. Tepuk tangan. Bu Kepala Sekolah, tadi saya melihat Bu, di sana itu ada kaitannya dengan BKK mungkin gitu. Oh, iya. Yang dulu sempat awal-awalnya kita sebut dengan apa millennial job market center, gitu. Millennial Nah, job kita bagaimana perkembangan BKK di sini, dan yang kedua tingkat lulusan yang dikelola oleh BKK gimana? Ya, makasih Cak B. Untuk BKK kebetulan alhamdulillah kemarin juara 3 provinsi untuk Ya. inovasinya juga. Kami di sana inovasinya penelusuran tamatan itu juga menggunakan sama dengan ada di perpus ini, Ya. otomatisasi. Ya. Tetapi ternyata di dalam penelusuran itu kadang-kadang anak-anak itu ada yang tidak Ya. masuk ke sana. Mungkin anak itu yang mungkin belum kerja atau apa tidak sungkan atau tidak enak untuk melaporkan ya. Iya. Untuk tamatan kami 2 tahun terakhir ini yang tahun 18-19 itu terdata 60% tambah lagi 20%, 80%. Itu untuk yang bekerja. 80% tamatan langsung bisa dapat pekerjaan. Ya, jangka jarak, Oh, ada gitu, jarak. iya. Ye. Bukan bekerja saja, tapi bekerja, berwirausaha, juga yang melanjutkan itu Ya. sekian. Sisanya tidak melaporkan atau tidak kita anggap belum bekerja kalau Ya. atau masih masa tunggu. Di tahun ini, tahun pandemi ini, Ya. maaf turun. Gitu. Tinggal Itu mungkin perlu 53%, digiatkan. Bu iya. Kepala Sekolah, kalau kita yang ada di sini paham BKK nggih. Nggih. Tapi kalau yang nonton JTV kok tak takon iki. BKK itu apa kok BKK? Tapi dijelaskan sithik mawon. Iya, Kepanjangannya kemudian fungsinya di SMK itu apa? BKK itu adalah bursa kerja khusus. Nggih. Itu ciri SMK Ya. untuk kita bisa menelusuri, membantu anak-anak untuk mencari pekerjaan, membantu anak-anak untuk menelusuri anak-anak yang belum bisa bekerja, Ya. sehingga di dalam BKK atau namanya bursa kerja khusus itu Ya. kita ada yang namanya ada Nggih. namanya Ya, itu yang intinya membantu anak-anak untuk golek penggawean gitu. Pekerjaan, ya. iya. Pak Iya. Gadis, apakah memang BKK sepenting itukah fungsinya di sekolah? Gitu-gitu bagaimana? Ya, apalagi untuk SMK Negeri 1 Trenggalek Nggih. yang merupakan SMK besar ya, Nggih. karena siswanya itu 2000 lebih. Iya. Tentu BKK ini sangat penting untuk mengantarkan Nggih. para alumninya. Gitu, tepuk Iya. tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nggih. Baik, akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya, dan ini mungkin lebih asik. Ojo nang titi, tetap di Jatim Cerdas. Iya, balik mana ini tiba wis pucuk. Jadi kita masih sedikit yang akan kita gali. Ini khususnya Bu Kepala Sekolah dulu, Bu. Tadi selain kita melihat BKK, kita masuk di sini dengan suasana yang adem. Dan ini menang katanya ya yang lomba tahun lalu, perpustakaannya itu. Alhamdulillah ya Cak Be. Nggih. Kita di provinsi mewakili provinsi juara 1, alhamdulillah bisa mewakili dari provinsi, dan Ya. di nasional juara 3. Oh gitu. Akreditasi perpustakaan juga ada akreditasinya, Be. Tertinggi di Jawa Timur Wis, kami. tepuk tangan, pokoknya apik tok pokoknya. Nggih. Pak Kadis, Bapak selalu menekankan saiki kudu mulai SMK itu bagaimana bahasa asing itu bisa dibiasakan. Kalau perlu ya ada English Day lah, mungkin Japanese Day atau Chinese Day ngaten. Nah, dengan adanya SMK yang mempunyai digitalisasi di bidang perpustakaan menika, kita niki akan mendukung kampung bahasa atau mensosialisasikan bahasa asing di sekolah menapa mboten? Ya, sekarang siswa ini kan harus mampu menghadapi era disrupsi. Ya, ya. Ya, sebuah era yang berbasis teknologi digital. Nggih. Juga harus mampu menghadapi era globalisasi, di mana standar-standar internasional juga sudah harus dikuasai oleh
siswa SMK. Nggih. Oleh karena itu bahasa asing Iya. juga sangat menentukan keberhasilan siswa itu. Iya. Dan alhamdulillah sudah banyak SMK-SMK yang pada hari-hari tertentu diwajibkan menggunakan bahasa asing. Nggih. Dan fakta membuktikan bahwa banyak siswa-siswa setiap tahun yang magang ke berbagai negara. Betul. Bahkan waktu magang itu dilanjutkan dengan bekerja di negara itu. Iya. Oleh karena itu bahasa asing kami sarankan Nggih. di semua SMK di Jawa Timur ini dihidupkan. Wih, Jan, kudu semangat ini. Ya. Aja cuma yes no tok ya kudu dong ini maksudnya ya apa begitu. Makanya ada English D itu tadi. Monggo Bu Kepala Sekolah penjenengan ingin menyampaikan apa kepada yang nonton JTV, ajak-ajak supaya masuk di sekolah sini kah atau bagaimana, monggo silahkan. Nggih, terima kasih Cak Be. Bapak Ibu pemirsa JTV, SMK adalah merupakan sekolah yang menyiapkan tamatannya untuk menjadi BMW, bekerja, wirausaha, dan juga melanjutkan. Sehingga SMK itu mempunyai jargon yang luar biasa, yaitu SMK bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan juga berwirausaha. Itu Cak Be. Sampun? Weh, apik tenan. Pak Kadis, nyun sewu closing statement monggo Bu, Pak, untuk yang lagi nonton JTV, Pak Kadis. Ya, tadi saya dilapuri oleh kepala sekolah bahwa alumni SMK Negeri 1 Trenggalek ini 3 bulan dari kelulusan 80% lebih itu sudah bekerja. Ya. Baik itu bekerja di perusahaan maupun berwirausaha. Ya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada sedikit pengurangan. Ya. Oleh karena itu perlu dijaga dengan membangun jaringan agar eksistensi sekolah ini untuk mengantarkan siswanya menjadi karyawan atau menjadi juragan atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu terbuka lebar. Ya, tepuk tangan. Nggih. Mugi-mugi ini menjadi semangat untuk teman-teman yang ada di SMK, juga untuk Bu Kepala Sekolah, Bu. Nggih. Ini jadi nyawa tambahan ini. Ya, ngendikannya Pak Kadis ini kita pegang, kita laksanakan dengan penuh semangat. Ya wis gitu aja mas wakeh yang kita omong-omong, iwak cucut kelampis di jangan lodeh. Monggo kukut, alhamdulillah wis apik kabeh iki mau. Ketemu maneh nang episode yang akan datang, be ono salah luput lan lepete nyuwun pangapunten. Aku Cak Bei nyuwun pamit. Wassalam.